لله الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأعراب والأجم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para amil ulama yang saya muliakan, khusus di hadapan kita ada yang mulia Habib Zamanullah, kemudian Ketua DKM Kiai Haji Ahmad Zailani, dan segenap pengurus paguyuban Betawi. Di sini adalah Bapak Jamak Sari SH MH, kemudian tokoh-tokoh lain ada Kiai Haji Munir, beliau juga sebagai Ketua Forum Silaturahmi Takmir Masjid Al-Muslimin Indonesia wilayah DKI. Hadirin hadirat, para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an diturunkan ini dua tahap. Karena masterpiece Al-Qur'an yang asli Al-Qur'an adalah di Lauh Mahfuz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz." Dia adalah Quran yang mulia di Lauh Mahfuz. Dalam satu firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun." Jadi kitab Al-Qur'an tersimpan dalam kitab yang terjaga dan tidak disentuh kecuali oleh makhluk-makhluk yang suci, yaitu para malaikat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzila al-Qur'an min al-Lauhil Mahfuz ila as-sama'i dunya jumlatan wahidatan. Thumma unzila nujuman." Diturunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dalam jumlah yang lengkap, 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Thumma unzila nujuman, kemudian diturunkan secara bertahap. Yang pertama yaitu ada yang disepakati para ulama, yaitu pada 17 Ramadan yang dinyatakan sebagai nuzulul Quran. Pertama turun di Gua Hira kepada Nabi SAW, langsung dibawa oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk yang sesungguhnya memiliki 600 sayap. Lalu Jibril memerintahkan Rasulullah dekat. Lalu Nabi yang pertama melihat Jibril di mata, "Ana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra ma ana biqari." Sampai diguncang-guncang, akhirnya didikdik kepada Rasulullah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Inilah 5 ayat dari suratul Alaq yang diturunkan pertama kali. Selanjutnya 11 tahun turun di kota Makkah, 12 tahun dalam Madinah. Maka terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Lengkaplah Al-Qur'an, tidak ada lagi kitab suci, tidak ada lagi nabi yang turunkan. Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Al-Quran Al-Karim adalah kitab Allah yang terakhir. Nah, ada orang bertanya, "Bang Haji, kan itu yang namanya nuzulul Quran udah lewat ketika zaman Nabi. Tanazzalul malaikah, tanazzalul ilmi bil mudhari." Kalau dalam bahasa Inggris, present perfect continuous tense, yang sedang berlaku, akan berlaku dan terus berlaku,
ini present perfect continuous tense. Kalau tadi past tense diturunkan kepada Nabi itu pasti sudah berlalu. Tapi Lailatul Qadar menurut ayat ini akan berlangsung terus sampai kapan? Selama di bulan Ramadan. Nah kemudian wow Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran ini mu'ajizat. Apa itu mu'ajizat? Mu'ajizat al-khariqul lil'adah, sesuatu yang luar biasa, tidak bisa direkayasa oleh manusia. Contoh, Nabi Musa membelah laut, mu'jizat bukan? Khariqul lil'adah, luar biasa, nggak bisa dibikin orang lain. Nabi Isa menyembuhkan penyakit, bahkan menghidupkan orang mati. Bi'idznillah, khariqul lil'adah, luar biasa, ini mu'jizat. Hal-hal mu'jizat bersifat fisikal ini pun pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi pernah membelah bulan atas tantangan orang Yahudi. Sampai sekarang itu para astronom melihat ada garis lurus di bulan, dan itulah bekas belahan yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai mu'jizat yang bersifat fisikal. Kemudian beliau juga pernah mengeluarkan air dari jari jemari untuk minum hummus. Nah, semua mukjizat bersifat fisikal itu hanya pada kurun waktu tertentu dilihat oleh orang-orang tertentu. Lain dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran tidak disaksikan hanya pada Ummul Qura pada saat itu, tapi bisa disaksikan mu'jizatnya, kehebatannya sampai akhir zaman nanti. Justru sampai sekarang kita lihat Al-Quran sebagai mu'jizat. Persoalannya, percaya nggak ente Al-Quran mu'jizat? Percaya nggak? Nah, apa itu mu'jizat? Al-Quran harus luar biasa. Kita lihat, Al-Quran luar biasa bukan? Pertama, Al-Quran diturunkan dalam bahasa ya. Kemudian sekarang di Indonesia ini baca Quran bahasa Arab, di Amerika bahasa Arab, di Jepang bahasa Arab, di Eropa bahasa Arab, di Rusia bahasa Arab, di India bahasa Arab. Tapi coba ente lihat kitab suci lain, Injil, Bible diturunkan dalam bahasa Ibrani. Sekarang kalau ente melihat Injil di Indonesia dalam bahasa Indonesia, di Jepang bahasa Jepang, di Cina bahasa Cina, di Rusia bahasa Rusia. Artinya apa? Mereka tidak suci lagi. Yang namanya kitab suci adalah kitab wahyu. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan itu, wahyu. Wahyu. Kenapa? Original. Itu firman Allah. Sekarang saya terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Tuhan yang memelihara alam. Wahyu bukan. Ini tidak orisinil lagi. Bukan kalam Allah. Bukan wahyu. Jadi di sini terbukti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Akulah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sini Allah pakai dhamir nahnu. Ya, dhamir jamak. Bukan aku turunkan Al-Quran, aku jaga, tidak. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Artinya ada unsur lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika diturunkan ada keterlibatan Jibril alaihissalam. Begitu sampai di sini di bumi, masya Allah, banyak sekali jutaan hafiz wal hafiz, anak-anak kecil sudah hafal Quran. Sementara tidak ada satu kitab suci pun di dunia yang bisa dihafal di luar kepala, walaupun ada pemuka agama. Tapi Al-Quran Karim bisa dihafal walaupun oleh anak-anak kecil. Biasa luar biasa. Mu'jizat. Betul. Yang kedua, bahwa Al-Quran not just refer pada saya, tidak hanya relevan, tapi dia sumber ilmu pengetahuan. Makanya Allah berfirman, "In huwa illa dzikrun lil alamin, la ta'lamunna nabahu ba'dahin."
Dia adalah Quran peringatan untuk alam, dan kamu akan mengetahui kebenarannya pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi banyak Al-Quran yang dulu belum dipahami, sekarang sudah dipahami. Sebagai sumber ilmu mendapat contoh, tahun 1960 udah ada manusia udah lahir sampai. Nah, di situ ada peristiwa teknologi yang luar biasa. Apollo 11 buatan NASA berhasil mendarat di bulan. Ingat kan? Saat itu tidak ada satu agama pun yang membenarkan itu. Semua agama memustahilkan itu. Illa Al-Quran Al-Karim. Allah SWT berfirman, Ya masyarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqdari samawati wal ardi fanfudhu. Hai bangsa jin dan bangsa manusia, kalau kamu ingin menyeruak langit, naik ke langit, silakan, kamu bisa. Kamu bisa. Tapi la sultan. Kamu nggak bisa naik kecuali dengan sultan. Wali sultan. Sultan adalah power. Apa itu power? Sains dan teknologi. Masya Allah. In huwa illa dzikrun lil alamin. Wa ta'lamunna naba'ahu ba'dahu. Al-Quran adalah peringatan buat manusia, dan kamu akan mengetahui kebenarannya setelahnya kemudian. Baru sekarang manusia mengakui, oh ternyata Al-Quran mukjizat. Sebelum orang naik ke langit, Al-Quran sudah bicara, kita diperintah naik ke langit. Luar biasa, biasa. Luar biasa, biasa. Banyak hal yang kayak gitu. Satu hal lagi saya ingin cerita. Pernah lihat Fir'aun? Fir'aun tahu? Fir'aun tahu nggak? Tahu, kenal nggak? Enggak, juga enggak. Pernah lihat fisiknya nggak? Pernah? Siapa yang udah pernah lihat badan Fir'aun? Alhamdulillah saya sudah pernah. Ada Google. Saya pernah ke Mesir waktu bikin klip lagu Azza atau lagu Azza. Azza, 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 Azza. Kurasakan kasihmu, misalnya. Itu kita syuting di Mesir, di depan keramik itu, berarti lihat udara. Nah saat itu Anda berkunjung ke Fir'aun di internasional museum nasional. Waktu itu bayarnya 500.000, sekarang mungkin udah lebih mahal. Di situ ada Ramses II Fir'aun. Tingginya kurang lebih 1,8 atau 2 meter. Palanya panjang, masih utuh. Palanya panjang, hidungnya kayak apa? Engkau butar gitu. Kayak beter, hidungnya. Kurus. Ini Fir'aun ditemukan oleh Maurice Bucaille, seorang ahli bedah bahasa Perancis yang kemudian masuk Islam. Kenapa? Ternyata dia telah membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada Fir'aun, "Fal yawma nunajjika bi bananika litakuna khulfaka 'ayah." Hari ini hai Fir'aun, aku abadikan kamu sebagai bukti buat orang-orang yang akan datang. Begitu dicek oleh Maurice Bucaille, ternyata fisik Fir'aun, sel-selnya semua mengandung darah. Ini yang dengan Fir'aun yang tenggelamkan Musa. Biasa luar biasa. Biasa luar biasa. Lalu kita dengar sekarang orang bakar-bakar Quran. Di mana itu kemarin? Di Belgia, di Denmark, orang-orang bakar Quran. Apa Quran bisa habis? Jangankan 1 juta apa bahkan Al-Quran tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Kenapa? Karena dihafal dengan orang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, menghina segala macam. Apa kata Allah? Yuriduna yudhi'u nurallahi bi afwahihim wa yaqullahu illa yutimma nurahu walau kariha al-musyrikun walau kariha al-kafirun. Mereka dengan perbuatannya dan ucapannya bermaksud mau memadamkan cahaya Islam. Mereka Allah illa yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Tapi Allah tidak mengizinkan itu.
Bahkan Allah akan lebih mencemerlangkan cahaya Islam walaupun orang-orang kafir akan membencinya. Dengan cara apa? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau kariha al-musyrikun. Dengan cara dia menurunkan utusannya dengan membawa huda Al-Quran dan dinul haqq, agama yang lurus. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, untuk mengungguli semua agama, untuk mengalahkan semua agama yang ada. Secara argumentatif tidak ada yang bisa melawan Al-Quran. Semua kitab suci, kitab saya tunduk di bawah argumen-argumen Al-Quran. Biasa kalau biasa, biasa kalau biasa, biasa bahasa Quran ya. Nah ini artinya buat kita, masya Allah, di hadapan kita ada satu firman Allah yang abadi, hudan linnas, bimbingan buat kita. Profesor Dr. Al-Tayyibi, seorang ateis tadinya, baca Quran, belajar Quran, belum apa katanya. Dia masuk Islam, dia berargumen Islam is not only religion, but it's also way of life and a whole civilization. Ternyata Islam itu bukan sekedar agama, dia way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Hiduplah dengan bimbingan Al-Quran, hiduplah dengan bimbingan Al-Quran. Itu yang bisa menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Membaca Quran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kandungan. Paham ya bahwa Al-Quran itu maha dahsyat, maha penting. Tanpa Quran kamu hidup akan tersesat di dunia dan di akhirat. Paham? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam rangka tarawih Tabligh akbar Yayasan Keluarga Betawi Betawi Masjid Sa'adah Sindro, rangka juga rangka tokoh-tokoh ulama Betawi, Amzed, Haji Syafi Al-Hazari, Mahar Mukhtar yang baru saja berpulang. Tentu kita doakan agar beliau-beliau agama Islam di Betawi khususnya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Syahrul Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila ada komunitas yang tidak sibuk dengan akhir Ramadan, mikir tentang pulang kampung, mikir tentang kemana saja, ketahuilah bahwa itu adalah warga Betawi. Dan Betawi pulang kampungnya di sini, kampungnya di sini aja. Jadi sekali lagi saya sangat mengapresiasi dengan kegiatan tabligh akbar pada malam hari ini oleh sahabat-sahabat kita dari kaum Betawi. Dan saya mohon maaf minta duluan karena ada beragam hal yang harus saya kerjakan setelah ini. Tapi pastilah tidak akan mengurangi persahabatan dan kebersamaan kita semuanya dengan keluarga besar yang sampai kita di sini. Ada Bapak Dr. Abdul Aziz Fauzia, nanti juga ada Ustaz Dr. Ustaz Marwan Matali. Saya kata Ustaz karena satu kampus bersama-sama. Dulu saya juga di Medina, dan bahkan kalau akan ke masjid ya beliau pasti mampir ke tempat saya dulu karena asrama saya di depan asrama beliau. Juga nanti yang akan misi kita ada Ustaz Fikri Haika, Ustaz Haji Ustaz Tile, dan dari Ustaz Romai Mamas akan menyampaikan perasaan sambutannya, dan tentu abang kita Ustaz Haji Ahmad Jalan Yaci, Alhamdulillah. Jadi sudah sangat sepantasnya bila kita berada di Masjid As-Sa'adah bersama dengan kaum Betawi di negeri yang bernama Jakarta di malam terakhir dari malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan, di mana minggu depan kita sudah halal bihalal gitu ya.
di mana tahun yang akan datang kayaknya sudah ketahuan Pak Presiden. Tahun yang akan datang kita berselesai pilpres. Nah mudah-mudahan katanya salah satu daripada hikmah besar atau ajaran besar terkait dengan Ramadan adalah agar kita menjadi manusia-manusia bertakwa. La'allakum tattaqun, dan akhir rangkaian daripada surah Al-Baqarah terkait dengan masalah puasa adalah kapan la'allahum yattaqun, la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun. Semuanya menandakan tentang pentingnya takwa. Dan ternyata takwa itu ada bekal, dan bahkan bekal yang terbaik. Dalam Al-Baqarah 197 dikatakan batazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita memerlukan bekal yang sangat penting, sangat baik bagi warga Betawi, warga yang tinggal di Jakarta, di Jayakarta, yang mudah-mudahan nggak jadi pindah ibu kotanya. Kalau kami sih jelas, sikap kami jelas tidak setuju pindah ibu kota. Maksud Jakarta kita tinggalin. Tapi ya ini bagian dari perjuangan politik yang nanti akan terus berlanjut. Tapi sekali lagi yang dipentingkan adalah bagaimana dengan seluruh peristiwa yang ada, kita warga Betawi bersama warga-warga yang lain, kita bersama bersama dengan yang lain, kita dengan Ramadan bersama dengan bulan-bulan yang lain, betul-betul akan menjadikannya sebagai sarana untuk membawa dan mewujudkan takwa, dan akan menjadikannya sebagai bekal. Kalau bekal kehidupan kita adalah takwa, maka insya Allah sebenarnya Allah tegaskan dalam Al-Qurannya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kalau kita punya masalah, takwa menjadi solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita punya masalah ekonomi, takwa menjadi solusi. Kalau kita ingin pahala yang banyak, takwa menjadi solusi. Wa may yattaqillah yaj'al yu'tim lahu ajran. Kalau kita punya banyak masalah, masuk mungkin kontrakan rumah, mungkin pulang kampung belum ada ongkos dan sebagainya, maka yaj'allahu min amri yusra, yattaqilah yaj'allahu min amri yusra. Luar biasa takwanya. Karena banyak yang kemudian sering melesetin, ada yang nyebut takwa itu adalah takut sama mertua, ada takwa itu adalah sekedar baju takwa, ada yang jual takwa itu adalah jenis tahu takwa di Kediri sana. Tentu takwa tidak hanya sekedar yang populer seperti itu, tapi dia sesuatu yang bakal terang nyebutnya sebagai hal yang membedakan apakah kita menjadi manusia biasa atau manusia terhormat. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabila lita'arafu inna akramakum indallahi, sampai pada bulan berikutnya akan tahun berikutnya. Barakallahu fikum jami'an wa taqabbalu siyamakum wa qiyamakum wa jami'an sholihati amalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang ke-25 ini kita dapat sama-sama hadir untuk sama-sama memenuhi undangan acara tabligh akbar Yayasan Warga Kaum Betawi. Saya tentunya pertama mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutama para tuan guru. Di sini ada Marhum Kiai Haji Ganteng, itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya Kiai Haji Jamil LC. Nah, kalau di Indonesia yang lebih ganteng. Yang kedua Kiai Haji Nur Sasi dari Ramat Jati, kalau dia belum pindah. Terus sahabat saya nih dari Mesir, orang Cipulir, nice banget. Dia masuk ke Siti. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama, terima kasih buat semua yang hadir, baik yang saya sebut maupun yang tidak saya sebut. Namun secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau bahasa Sibruknya, special thanks to Food Station, Direktur Utama Food Station, Bang Pam, nama panjangnya Pam gitu ya, yang sudah mensupport this program ya. Juga ini ada orang besar, dan saya yakin di ruangan ini yang paling besar dia ya, Bang Alpiah ya, yang juga sudah mensupport. Dan ini kita doain usahanya yang punya minyak kita ya, kalau mau maju kita goreng nasi pakai minyak kita, jangan pakai minyak mereka. Nah, ini insya Allah nanti pulang dari sini semuanya dapat minyak ya. Nah, minyak
minyak kita namanya. Nah itu minyak multifungsi, bisa buat goreng, buat rambut, buat cincin halus, dan yang belum punya minyak wangi juga bisa, karena baunya alhamdulillah bau minyak kelapa. Itu minyak kita. Terima kasih. Biar jangan kapok-kapok kasih minyak. Ya. Juga salam dari Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bang Haji Marullah. Sebetulnya dari asal tuh protokol udah nge-WA saya, ya, dan pengen datang, cuman biasa di injury time, mungkin kondisi fisiknya yang kurang mengizinkan. Padahal dia pengen banget hadir, saking pengennya ajudannya datang, patwal datang, yang penting amplopnya juga datang. Nah, itu yang penting. Nah, kita doain Bang Marullah biar sehat, ya. Dia berhalangan hadir. Salam buat jamaah semuanya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu jamaah semua apabila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan dan kealpaan. Kalau bahasa orang Betawinya rada gerabak kerupuk. Kenapa demikian? Ya mohon dimaklum. Yayasan Warga Betawi ini didirikan oleh ulama besar, Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin bin Zaid, Al-Maghfurlah Kiai Haji Malik Syabih Hazami, Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawi, Abuya Kiai Haji Saifuddin Hamsir, yang mendirikan dulu namanya Yayasan Warga Betawi atau yang disingkat YWBG. Kita jalani karena ini amanah. Alhamdulillah berkat supporting dari teman-teman yang nampak hatinya acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan tadi asal Kiai Haji Jalan ini selain pengurus yayasan juga ketua Masjid As-Sa'adah, rutin tiap tahun ya Kiai memberikan santunan. Hari ini memberikan santunan kurang dari 500, ya sekitar 375 dah, kurang dari 500 ya, buat janda dan yatimnya yang masih SD, jandanya yang di bawah 45 ya. Dan yang jompo enggak, jandanya yang tua-tua juga ada, tapi tadi seger-seger biar tua-tua. Terima kasih dan doain Kiai Jalani biar sehat, dia panjang umur, ilmunya manfaat buat kita semuanya. Kita doain juga biar semua pengurus yayasan ini sepeninggal Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Muhtar terus bisa berjalan, bisa mengamankan, menjalankan amanah dan meneruskan cita-cita dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin bin Zaid. Selain ada Safar Ramadan, dulu Yayasan Warga Betawi pernah ngadain Gebyar Betawi Ngumpul setiap ba'da Idul Fitri atau bulan Syawal. Doain juga Yayasan Warga Betawi baru saja mendapatkan wakaf tanah seluas hampir 4.000 meter di Green Garden Tangerang, Banten. Ya, doain kita mau bangun masjid atau Betawi Center, sekolahan dan lain sebagainya. Dan juga dulu saya ingat Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin bin Zaid pengen punya pesantren. Kita doain beliau bisa jadi punya pesantren ya, dan juga yayasan juga bisa mewujudkan segala mimpi dan cita-cita Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin bin Zaid yang menurut saya banyak gagasannya yang luar biasa. Ini saja, sekali lagi terima kasih kepada Tuan Guru, para kiai yang sudah hadir. Tadi sudah hadir bersama kita Bu Roma Hirama dan Wakil Ketua MPR yang sudah kita, maksudnya pulang duluan itu Bu Roma karena dia ada syuting. Ketua MPR juga ada pemotretan ya buat foto di kalender dan buat kampanye 2024, jadi dia pulang duluan gitu ya. Itu saja, terima kasih. Dan juga saya terima kasih di belakang ada calon anggota DPD namanya Bang Madani Madani Matali ya, kita doain dia jadi kalau suaranya banyak ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita akan saksikan bersama santunan ya, penyerahan santunan untuk yatim dan doa secara simbolis kepada Bang Pek, silakan Bang Pek. Para yatama dan doa yang namanya disebutkan supaya maju. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du.
Yang mulia para ulama, para kiai, para asatidz dan asatizah, mobil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Jailani, Bapak Kiai Haji Jamil, Bapak Kiai Haji Mursasi, yang saya hormati rekan-rekan Yayasan Kaum Betawi, pengurus TKM Masjid As-Sa'adah, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Hadir di tengah-tengah kita juga tokoh masyarakat, Profesor Dr. Haji Aziz Kafi, ini salah satu tokoh Betawi kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara, musuh yang paling bahaya adalah musuh yang kagak kelihatan pakai biji mata. Ibarat bertanding, kalau olahraga lawannya kelihatan. Main bola ada lawannya, main pingpong ada musuhnya, main raket ada tandemnya. Tapi kalau lawan yang nggak ada, ini musuh yang paling berat. 24 hari kita dididik lawan musuh yang kagak kelihatan di mata. Apa musuhnya? Hawa nafsu. Enggak melulu hawa nafsu itu mengajak kita pada kejelekan, tapi kecenderungan hawa nafsu membawa kita pada nilai-nilai yang negatif. Peradaban yang kita nikmati sekarang ini itu hasil dari hawa nafsu. Enggak melulu, saya katakan sekali lagi, enggak melulu hawa nafsu itu jelek, tapi kecenderungan dari hawa nafsu membawa kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Karena itu 24 hari kemarin kita diajarin untuk ngendaliin hawa nafsu. Saudara, Islam itu bukan agama yang ngancurin hawa nafsu. Islam itu bukan agama yang ngilangin hawa nafsu. Nafsu itu karunia yang Allah berikan kepada kita manusia. Cuma yang diajarkan lewat puasa ngendaliin. Nih musuh yang paling berat nih. Contoh gampang begini dah. Tadi waktu siang habis bayar johor, matahari terik, sinarnya panas, bahasa Jermannya penter, penternya. Lihat nih godaan nafsu nih. Di meja makan ada berbagai macam jenis makanan, ada berbagai macam jenis minuman. Rasa-rasanya kita sanggup ngabisin sendirian. Orang lain kalau kagak, kalau bisa jangan sampai keduman. Betul kan? Panas bukan main, terik matahari bukan main. Di meja hidangan tersaji berbagai macam makanan, tersedia berbagai macam jenis minuman. Rasa-rasanya kayak-kayaknya nih habis saya sendirian, orang lain jangan sampai keduman. Entah kedengaran azan maghrib aja dah tadi, 2 tegukan air teh sama 1 goreng-gorengan, rasa-rasanya perut udah kebangetan pegal. Betul apa enggak? Kemana rasa tuh siap? Cek 1 2. Yang kabel kagak ada yang kabel. Ini aja deh. Cek 1 2. Kemana rasa yang tadi siang menggebu-gebu? Cuma nafsu, kagak taunya cuma segitu tuh. Maka lagi-lagi puasa ini bukan ngancurin nafsu, puasa ini bukan angusin nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu, ditempatkan pada tempatnya. Saudara, manusia tanpa nafsu kagak mungkin namanya malaikat. Betul apa enggak? Manusia yang ngikutin nafsu mulu sama binatang, lebih rendah dari hewan. Ini dia nih, saya ulangi nih,
Manusia tanpa nafsu bukan manusia, malaikat. Tapi manusia yang ngikutin nafsu mulu sama apa binatang, lebih rendah daripada hewan. Kita ini oleh Allah dikaruniakan nafsu, dikaruniakan akal, diturunkan pedoman kitab suci Al-Quran. Bagaimana cara mengendalikannya? Allah suruh kita puasa, menempatkan nafsu pada tempatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya kalau Yayasan Kaum Betawi, dulunya Yayasan Warga Betawi, hati masih berasa der-deran. Kenapa hati masih berasa der-deran? Dulunya bersama Kiai Haji Zailani, almarhum Haji Komarudin, ya betul ya, dan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Tuh kalau udah kongko di kantornya almarhum Haji Komarudin tuh Laguna. Makanya seminggu yang lalu Pak Haji Mukhtar kasih tahu ke saya kalau Yayasan Warga Betawi berubah menjadi Yayasan Kaum Betawi. Hari ini akan melaksanakan safari dakwah. NTJ diminta datang buat nyambung silaturahmi. Ketika dulu Yayasan Warga Betawi baru-baru dibentuk, apal semua saya, ada Bang Cepi, banyak tuh rombongan bapak saya, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Bahkan kongkonya juga dari Laguna suka pindah ke Jauh. Dulu cuma minggu yang lalu dari Bang Mukhtar, Pak Mukhtar, saya dikasih tahu berubah jadi Kaum Betawi, Yayasan Kaum Betawi, dan akan melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan seperti dahulu. Satu sisi saya senang karena biar bagaimanapun ini merupakan tanggung jawab moral Pak Haji Cafe. Ini bagian dari moral, tanggung jawab moral saya. Saya anggap ini warisan, dan sebisa mungkin saya harus berkiprah dan memberikan kontribusi. Antar saya mau titip pesan nih kepada kaum Betawi, karena memang ini bagian dari tanggung jawab moral saya. Apa yang sudah dilakukan bersama teman-teman kaum Betawi untuk mensejahterakan warga Betawi sendiri, saya berazam paling tidak sedikit saya ikut bisa merasakan, ikut berkontribusi di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Saya kembali. Jadi pertama, hadus penikmah malam ini Yayasan Warga Betawi, Kaum Betawi, puasa yang kita sudah jalankan 24 hari mengendalikan nafsu. Ketahuilah, nafsu cuma mula-mulanya doang. Nafsu ngajarin, ngelecehin kan? Ngelecehin. Ini bahasa kebayuran dan saya pakai. Nafsu itu mula-mulanya doang tuh, supaya kita terjerumus, supaya kita terjebak. Dia kipasin kita supaya melanggar perintah Allah. Begitu diikutin, luar biasa. Tinggal kesananya dan kita nyeselnya bukan main. Berapa banyak orang yang terjebak gara-gara mengikuti hawa nafsu. Petinggi di salah satu institusi bintang 2, pangkat terakhirnya Inspektur Jenderal, tapi karena mengikuti bujukan hawa nafsu, belum ngecek kebenarannya, katanya istrinya dilecehin, ajudan sampai dilewatin. Ada lagi karena pergaulan bintang 2 juga sampai tega terbujuk hawa nafsu, nuker 5 kg sabu dengan tawas dijual. Ini artinya apa? Nafsu
mengajak kita untuk jalan-jalan kepada hal yang negatif. Di awalnya saja begitu diikuti, terjerumus kita, nyesalnya kemudian tidak berarti dan tidak berguna. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita dilatih 24 hari dan insya Allah sampai 1 bulan ke depan, amin, maka kita mengendalikan hawa nafsu dilatih dalam 1 bulan, kelihatannya entar begitu kita sudah berpisah dengan Ramadan masih tetap bisa apa enggak kita mengendalikan nafsu kita. Selama sebulan nafsu ngomongin orang kita jaga. Hei, 1 bulan sepanjang puasa lisan ngomongin orang, nafsu buat gosip kita jaga sepanjang siang kagak gosip, malam yang ngerumpi. Maka bakalan kelihatan tuh setelah Ramadan berlalu dari kita, tetap menjaga dan mengendalikan nafsu. Lisannya tetap dikendalikan nafsu untuk bergunjing, telinganya tetap dikendalikan nafsu untuk dengerin yang gak bermanfaat, kakinya tetap dikendalikan nafsunya supaya tidak melangkah-langkah ke tempat-tempat yang kurang baik. Ntar kelihatannya 11 bulan di luar bulan Ramadan. Maka saya katakan sekali lagi, kalau musuh yang kelihatan gampang kita ngadepin. Apalagi anak Betawi kan kagak boleh dikilik-kilik. Lah coba-coba, bener apa enggak? Anak Betawi, bapak saya ngomong anak Betawi itu jangankan kalah, seri aja enggak. Kalau musuh yang kelihatan kita gampang nanganinnya, tapi musuh yang gak kelihatan ini yang bahaya. Apa musuh yang gak kelihatan? Tadi saya katakan tuh nafsu tuh. Makanya pantas kalau Nabi kemudian mengatakan ketika beliau pulang Badar, beliau mengatakan kepada para sahabat, kita baru aja pulang dari perang kecil. Sahabat jimprat ngerti kan? Kaget. Perang Badar segitu besarnya perang, oleh Nabi dibilang perang kecil. Ya Rasulullah, perang Badar segitu gedenya perang kecil, maksudnya apa ya Rasulullah? Kita akan menuju perang yang lebih besar. Perang Badar perang kecil, kita akan menuju perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Lewat sebulan di Ramadan ini, kita bukan menghilangkan, bukan menghanguskan, bukan meniadakan hawa nafsu, tapi kita latih, kita kendalikan, kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini khusus buat kita nih turut-turut kaum Betawi. Masa bodoh orang mau ngomongin saya asobiah, itu urusannya dan persepsinya bisa masing-masing. Tapi saya titip pesan, karena saya bagian internal dari orang Betawi, roman-romannya jangankan sampai 30 tahun, jangankan sampai 20 tahun, 5-10 tahun lagi tantangan kita di Betawi ini makin berat. Karena itu anak-anak Betawi, terbukalah mindsetnya. Anak-anak Betawi, kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Jakarta, kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Pulau Jawa, kalian bukan cuma bagian dari masyarakat dunia, tapi anak-anak Betawi bagian dari masyarakat dunia. Kalau sudah bicara dunia, sudah makro, lihatin aja sekarang ini persaingan ketat. Karena itu anak-anak Betawi bagian dari masyarakat dunia, bukan lagi Jakarta, bukan Pulau Jawa, bukan Indonesia, tapi bagian dari masyarakat dunia. Yang ditakutin sama Amerika sekarang ini Cina.
kita bersaing sama Cina tuh. Anak-anak Betawi mindsetnya dibuka, pikirannya harus ke depan, harus maju. Bapak Ibu saudara-saudara tentu masih ingat dengan istilah-istilah yang dilontarkan guru kita Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau untuk rukun Betawi jangan dikata dah, rukunnya setengah modal, kompaknya minta ampun. Tapi selain kompak ada penyakitnya, ambekan. Bener apa enggak? Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ nih nyindir kita nih anak Betawi nih menghadapi kompetisi yang begitu berat karena kita bagian dari masyarakat dunia. Hidup jangan baper, hidup jangan ambek digedein. Kita ini masyarakat dunia, bukan masyarakat Jakarta, bukan masyarakat Jawa, bukan cuma masyarakat Indonesia, tapi anak Betawi bagian dari masyarakat dunia. Jangan dikit-dikit baper, jangan dikit-dikit ngambek. Lah kalau udah ngambek kata bapak saya kayak mesin giling. Benar? Repot. Kenapa? Saya prediksi jangankan 30 tahun, 10 tahun, 5 tahun yang akan datang makin berat. Maka kalau baper, kalau ambek, itu yang masih kita rawatin, lah kagak maju-maju dah. Yang kedua, ini juga nih istilah bapak saya cuma ngingetin aja nih. Orang Betawi itu kompaknya bagus kita nih, tapi penyakitnya itu tadi, pertama ngambek, yang kedua kalau udah dapat jabatan kagak ingat sama teman-temannya. Bener apa enggak? Sampai menganalogkan bapak saya tuh Kiai Zainuddin tuh guru kita dulu, sampai menganalogikan orang Betawi kalau dapat jabatan kayak pohon. Ya terusin aja diri dah, pada hafal itu. Nah, saudara, lagi-lagi ya, tanpa ada maksud asobiah, kita harus belajar. Alhamdulillah, seumur hidup saya mengikuti jejak almarhum Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Dari mulai saya ngeh itu apa dah? Ngerti kira-kira kelas 2 ibtidaiyah, kelas 2 ibtidaiyah, kelas 2 SD itu saya udah dibawa kemana-mana tuh ngajar. Saya udah diajak kemana aja. Kalau waktu itu beliau ngajar, dari langgar ke langgar, dari musola ke musola. Masjid di Jakarta tahun 70-an bisa dihitung. Benar apa enggak? Benar. Kalau beliau ngajar ke musola, ke langgar, ke surau, ke majelis taklim, saya udah diajak. Saya tuh kira-kira kelas 2 ibtidaiyah dan kelas 2 SD udah diajak tuh kemana-mana. Ada temen bilang, lu mah enak Ji, anak pertama mah mau bawa lu dibawa mulu kemana-mana. Saya bilang bukan itu sebenarnya, gua dibawa melulu. Pas gua selidikin, gua anak pertama, adik baru ada 2, masih kecil-kecil. Rupanya saya tukang paling iseng. Adik saya nangisin mulu. Pembantu kagak punya, emak sendirian, kasihan kelojotan. Makanya saya paling iseng, dibawa melulu sama bapak kemana-mana. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, saudara, dari pengalaman Allah yarham Kiai Zainuddin MZ, saya dibawa kemana-mana. Saya pelajari itu. Nih autokritik buat kita nih. Nggak apa-apa, autokritik namanya. Kita harus terbuka kok. Kalau memang orang luar lebih maju dari kita adopsi. Saudara, ketika beliau diundang di perkumpulan orang-orang awam, orang Minang,
beliau hadir. Diundang di kumpulan orang-orang Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, beliau datang. Diundang oleh orang-orang perkumpulan orang-orang Melayu, hampir seluruh suku yang ada di Nusantara ini ngundang beliau, beliau hadir. Saya ikut ngintil. Pelajaran yang terpenting yang saya ambil, saya ingat sekarang ini adalah mereka semua setelah jadi apapun di rantau, mereka berkontribusi terhadap perkumpulannya. Mereka sangat kompak dengan jamiiyahnya. Mereka sangat komitmen ingin membantu sesamanya, luar biasa. Nah, maaf, lagi-lagi ini autokritik nih. Ini yang masih harus kita tumbuh kembangkan semangat ini. Semangat saya harus bisa memberikan apa kepada Yayasan Kaum Betawi. Saya harus bisa memberikan apa yang berguna untuk masyarakat kaum Betawi. Ini pola pikirnya yang harusnya kita sama-sama ke arah sana. Maaf, yang ada kan bukan begitu. Apa yang bisa gua kedung? Ngerti gua kedung? Apa yang bisa gua ambil dari yayasan? Pola-pola macam ini sudahlah. Sebab apa? Saya melihat jangankan 30 tahun yang akan datang, 5-10 tahun yang akan datang, berat tantangannya. Kita kaum Betawi kalau nggak mau rukun, kompak dan bersatu, makin mencar, bubar, buyar. Jumlah doang banyak, tapi kualitasnya masih harus terus kita berikan motivasi supaya kita mampu berbuat sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara, ini saja sekedar kalimat menyambung yang memang salah satu pendiri dari Yayasan Warga Betawi itu dulunya Allahyarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Mohon maaf, sekarang ketua umumnya siapa? Ya, belum ada lagi. Kita akan segera nanti melaksanakan apa yang disebut munas, mubes atau segala macam berkaitan itu. Selain saya sama Profesor Aziz Kafia, ini jago dia bagian-bagian kayak begini nih. Cuman memang guru-guru kita 2 orang, mudah-mudahan mereka semua ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Allahyarham Kiai Haji Zainuddin MZ, Allahyarham Kiai Haji Manarul Hidayah, dan Muhtar maksud saya, dan Allahyarham guru kita Muallim Syafi'i Hazami. Itu semua adalah mentor-mentor Betawi. Jalanan udah dibikinin sama Muallim Syafi'i Hazami dan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Jalanan buat kita, karpetnya udah digelarin, pintunya udah dibukain, tinggal bagaimana kita ngatur ke depannya. Tapi kalau kita sadar bahwa tantangan ke depan jauh lebih berat, yang tadi saya katakan itu, maka semangat bersatunya kita harus lebih dari yang kemarin. Kemudian semangat berkontribusi dan mengoptimalkan kemampuan kita masing-masing. Kalau kemampuan kita masing-masing digabungkan di Yayasan Kaum Betawi, ini merupakan modal yang sangat luar biasa untuk kemajuan dan kesejahteraan kaum Betawi sendiri. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.